sebelum masuk ke pembahasan soal harga, komponen, dan lain-lain, kayaknya perlu dibahas kenapa aku sebut build fiksi versi light atau bisa dibilang sederhana. Ya versi light karena semua komponen yang sementara ini aku beli itu dengan harga yang paling murah yang ada di toko online. Nanti aku akan share screenshot harga dan barangnya. Lah terus untuk kualitasnya gimana? Sesuai harga standar lah pokoknya. Nanti aku akan jelaskan juga plus minusnya gimana, lengkap pokoknya. Terus kenapa bangun yang versi light, yang sederhana, yang murah-murah? Ada yang nanya, gak sayang kah? Gak jelek kah? Atau ada yang bilang gak tabung-tabung nunggu nanti dulu, tunggu udah terkumpul baru beli. Ya menurutku disesuaikan sama kebutuhan dan kemampuan aja. Prinsipku juga, fiksi ini buat kita nikmatin hidup, bukan gaya hidup. Jadi ya lakukan yang sebisa kita, yang terbaik sesuai dengan kemampuan, kebutuhan. Toh nanti bisa di-upgrade seiring jalan. Yang penting barangnya ada dulu. Jangan keburu udah nggak pengen lagi baru beli. Jadi ada barangnya, sambil jalan kita bisa coba-coba dulu, ngerasa dulu enaknya gimana. Nanti kita upgrade sesuai dengan yang kita rasa nyamannya gimana. Lalu bangun fiksi ini menurutku berkaitan dengan lokasi tempat tinggal kita di mana dan kemampuan terutama finansial. Aku nggak akan bahas banyak, mungkin bisa di kolom komentar ataupun di video selanjutnya. Yang pasti terkait dengan kemampuan keuangan. Ya intinya sabar-sabar, perlu strategi. Dariku juga aku ndak langsung 4 bulan untuk bangunnya. Jadi cicil-cicil bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, keempat. Baru yang versi light. Ndak tahu yang versi finalnya kapan, mungkin bertahun-tahun. Lalu kalau untuk masalah lokasi, ya ketersediaan barang, komponen dan lain-lain berasa banget efeknya kalau menurutku. Jadi ya perlu strategi juga lah. Intinya itu, bukan ada mau debat, no debat lah untuk soal-soal itu. Intinya bangunlah fiksi semenyenangkan mungkin menurut kita. Jangan sampai terbebani, ya capek sendiri karena lihat kiri kanan depan belakang. Intinya kembali ke diri kita, senangnya gimana, wah itu baru jos. Oke lanjut, yang pertama ini soal frame. Aku dapatnya setelah 2 bulan cari dari FJB di kotaku lah, terutama lingkup atau di kota-kota yang dekat dengan aku jalan-jalan. Siapa tahu di rumah orang ada lihat orang punya sepeda mau dijual segala macam. Akhirnya ketemu modelnya kayak gini awalnya. Lalu itu dia buka harga 500.000. Aku tawar 350 karena udah gak dipakai sama orangnya sama sekali. Jadi kondisinya masih bisa jalan, masih lengkap. Tapi bannya udah retak, ban dalamnya dan lain-lain, sadel udah jebol. Jadi dia mau, waktu itu ditawar 350.000 dapat. Atau kawan-kawan mau beli via toko online, itu ada frame sekitar 200-an ribu, 300-an aku lihat yang biasa-biasa. Tapi kalau ke tempatku ongkirnya itu bisa lebih dari harga framenya, jadi ndak worth. Jadinya aku lebih mutusin untuk sabar, nunggu, coba keliling-keliling, pasti ada. Akhirnya dapat ini frame. Aku nggak tahu model framenya kayak apa, tapi kuncinya aku lihat dari sini. Dibeli. Ini di frame yang bagian bawah. Kalau dia untuk ban 700C, dia hanya lebarnya segini. Berarti pas nih untuk fiksi. Kalau dia lebar lagi, mungkin dia sepeda gunung kah atau apa, dia
bisa lebih lebar. Tapi karena memang mau bangun fiksi, karena aku nggak tahu juga pasnya gimana, pas cari-cari ya ini dari sini patokannya kalau dari pengalamanku. Lalu bulan pertama aku coba sendiri pakai sepeda seadanya itu. Wah, rasain dulu nyamannya, dan waktu itu masih belum doll trap, masih free wheel dia. Jadi aku pakai seadanya. Baru di bulan depannya itu forknya patah mungkin karena udah lama. Forknya patah, lalu juga ban luarnya waktu itu udah jebol, nampak benangnya, jadi memang harus diganti. Lalu aku ganti ini untuk sekalian ganti-ganti barang yang lain sebisanya. Lalu bulan berikutnya aku ganti lagi barang-barangnya kayak stem, ada pedal remnya, sama untuk U-brake. Lalu ini untuk crank, lalu ada BB di dalam karena udah lama takutnya bermasalah. Lalu ada seat post sama saddle yang waist bike. Ini juga beli sendiri waktu itu ya, di harga-harga yang murah-murah semua lah. Lalu untuk barnya, ini masih asal dari aku beli awal. Ini aku pasangkan pakai bar tab, ya suka aja sih, nggak ada alasan khusus. Lalu pakai rem karena sepeda ini untuk bonceng anak juga, jadi lebih aman lah kalau pakai rem. Lalu ya belajar skid juga, cuma ya nggak terlalu di ini kan, karena lebih enjoy aja lah untuk bawa jalan-jalan santai. Wheelset ini sebenarnya bawaan asal dari sepeda ini masih bagus. Cuma waktu itu pas aku mau upgrade, hanya mau ganti hubnya supaya hubnya bisa doll trap. Itu harga beli doll trap dengan pasang lidi. Jadi rimsnya tetap pakai rims lama, itu sama dengan aku beli full set. Jadi waktu itu aku putusin ya udah beli full set aja. Jadi sekarang untuk wheel set yang lama masih ada, masih bagus. Ya hitungannya bisa dijual. Lalu waktu itu beli di Ragil Bike ini, pesan lalu datang, karena waktu itu pesan strummer, tapi waktu itu pas barangnya habis. Tapi ada selisih harga. Janjinya dimasukin di dalam paket, tapi kelupaan dimasukkan, dikonfirmasi sama adminnya, ternyata memang kelupaan dan itu dikirim transfer. Jadi recommended lah, itu tanpa video unboxing, tanpa apa, tetap dibalikin sama mereka. Jadi itu ya hitungan untuk wheelset sih sebenarnya nggak kehitung, karena yang lama masih bisa dipakai. Cuma ya karena memang kondisi lokasi tadi, jadi harganya kurang lebih ya bagusan, sekalian lah diganti. Lalu lanjut untuk plus minus. Yang pertama masalah frame dulu nih. Masalah frame, kalau kita beli bekas dengan harga segitu, artinya tetap ada minusnya lah. Kalau di tempatku kayaknya ini udah yang dapat yang terbaik lah rasanya. Nah itu di belakangnya ini ada lobang dibolongin. Itu kayaknya gara-gara di tempatku ini ndak ada yang jual U-brake yang model gini. Jadinya diakalin pakai U-brake yang model lebar. Jadinya ndak cukup, harus di lobang. Dan menurutku ini jadinya jelek. Tapi bisa ditutup pakai stiker ya. Gitulah. Jadi ya mungkin ada minusnya, minus lecet atau apa, tapi masih nggak pengaruh sih ini. Lalu untuk U-brake yang model ini harganya murah. Memang semua komponen kan tadi versi light murah-murah semua. Nah cuma pas kita udah pakai sekitar 10-an kilo,
jalan dah agak jauh, ini mulai kendor. Bisa sih kita di jalan terikin pakai tangan atau lapis pakai kain, udah bisa, nanti bisa lagi. Cuma menurutku mengganggu lah. Kalau punya rezeki nanti tinggal diganti dengan new brake yang lebih nih. Jadi memang tidak ada pengunci lainnya lagi selain diputar-putar yang ini. Jadi dia mudah kendor. Jadi kalau jalan jauh pasti nanti rasanya kayak tek kayak kendur, jadi harus diterikin. Lalu ini stem bango ya. Stem bango beli harganya 50-an. Ya, datang kendor kayaknya. Memang di tulisannya dia ukuran 22,2, tapi pas reelnya datang kayaknya ukurannya lebih kecil dari itu. Jadi kendor sekali. Jadinya mau ndak mau diakali pakai kaleng minuman kaleng dimasukkan, jadi diganjel ya, jadinya kayak gitu. Lalu kalau untuk wheelset sampai sekarang ini walaupun mereknya Oxo ndak ada masalah. Di jalan-jalan yang ini pun belum ada bengkok ataupun kerasa yang masih oke. Hubnya juga Oxo masih oke lah, nggak ada kendala. Lalu untuk yang lain rem normal lah, biasa-biasa aja rasanya. Lalu kayak saddle juga gitu biasa-biasa. Ini juga crank, dapat usulan dari kawan-kawan juga ini kurang aman kalau untuk dipakai skid yang rutin lah kayak. Cuma ini aku pakai yang model sepeda lipat ya, untuk versi light. Untuk dipakai yang untuk standar masih lah. Lalu ini juga beli yang 2000-an ya, itu kemarin minusnya agak kepanjangan, jadi harus dipotong pakai gergaji besi, tapi oke lah masih Kalau saddle oke sih, Westbike modelnya aku suka. Lalu juga busanya ya oke. Seat post juga masih aman-aman. Katanya nanti kalau yang model biasa ini di sambungan ini katanya bermasalah, tapi sampai sekarang belum ada masalah. Tuh BB juga masih sampai sekarang belum ada keluhan gimana, tapi ke depan mungkin diganti yang bagus lah. Rantai juga oke. Sejauh ini nggak ada kendala yang terlalu gimana. Oke, mungkin itu cerita build fiksi versi light, sederhana, murah, simple, dan bahkan bisa under 1 juta lah menurutku dari tempatku yang agak pelosok ini. Jadi mungkin bisa dikreasikan lagi supaya lebih mantap lagi, dapat komponen-komponennya, lalu juga dapat yang lebih bagus dengan harga yang sama. Itu bisa diatur lah sama kawan-kawan kayak gimana enaknya. Tapi intinya itu dari sih udah oke. Tinggal nanti ini udah jalan dari awal tahun, 2 bulan survei, 4 bulan, 6 bulanan dah. Nanti seiring jalan ketemu mana yang mau di upgrade, mana yang mau disesuaikan, akan ketemu sendiri. Oke, mungkin itu cerita build fiksi versi light ya, menurutku murah dengan waktu 4 bulan. Barangnya nyicil, bisa kebangun fiksi kayak gini dengan lokasi jarak juga di tempatku dengan keterbatasan lah. Jadi akhirnya bisa versi light sederhana ini, bisa ini, tapi tetap yang penting senang, happy. Nanti kalau misalkan ada yang kelupaan dibahas ataupun ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke kolom komentar. Sekian.